Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para shaimin, calon-calon penghuni surga semuanya, tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah menciptakan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Di dalamnya amat syarat dengan upacara-upacara ibadah kepada beliau. Siapa saja di antara kita yang pandai mengisi Ramadan, memperkaya dengan amal-amal saleh, di penghujung Ramadan nanti kita mendapat sebuah gelar yang sangat cantik, hidup sebagai hamba-hamba yang takwa kepadanya. Oleh karena itu Ramadan yang hanya beberapa hari ini, yang masih punya saldo usia beberapa jam lagi, manfaatkan itu baik-baik. Yang belum selesai murattal, selesaikan murattalnya. Yang salat malamnya barangkali perlu ditambah di tengah malam kita bangun sendiri, ditambah dengan ibadah-ibadah yang betul-betul lebih khas, lebih khusyuk. Saudara-saudara yang kebetulan diberikan rizki berlebihan oleh Allah, dimanfaatkan buat memperkaya amal saleh itu semua. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti kita sampai pada derajat al-muttaqin itu. Sebagai tamu ibu-ibu, Ramadan tahun besok pasti tiba kembali. Kita belum tentu bisa menyambutnya. Berapa banyak saudara-saudara kita tahun kemarin masih bisa berpuasa bersama kita, ikut berbuka bersama-sama dengan masyarakat kita JGC ini. Tahun ini sudah tidak di sisi kita lagi. Maaf saudara-saudara, tidak ada jaminan apapun tahun besok kita masih bisa berpuasa seperti yang kita kerjakan sekarang. Bahkan puasa yang tahun ini kita kerjakan pun jangan-jangan ya akhir dari kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk solatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling disiplin pribadinya. Maaf ibu-ibu, paling rukun rumah tangganya. Itulah teladan abadi bagi orang-orang yang beriman. Rasul yang makamnya sering kita ziarah di Masjid Nabawi. Tidak ada Rasul selain itu. Nabi kita, Nabi yang agung dan suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketua Yayasan, saya mohon maaf terlambat, hujan besar di tol tadi, jalan macet. Dan di pesantren kebetulan sedang ulang tahun, saya lupa menyanggupi acara di sini. Tapi istri saya bilang nggak bisa begitu, kita kan sudah janji sama umat 5 menit pun harus hadir. Saya cepat-cepat lari kemari. Mari kita mulai. Dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir, Al-Mudaththir itu surah ke-74 ayat 42. Allah ada mengisahkan satu dialog antara penghuni neraka sakar dengan penghuni surga. Dialognya sederhana disajikan oleh Allah dalam Al-Quran itu dengan kosa-kosa kata yang tidak memerlukan pemikiran-pemikiran yang menjelimet, tidak. Jadi ibu-ibu tidak perlu ibu punya strata S1 buat mengkaji ayat yang akan Bapak baca ini. Tidak perlu kemudian bikin skripsi untuk pengambil S2 atau disertasi untuk ambil doktor atau bikin 10 jurnal buat ambil profesor. Tidak dibutuhkan. Sederhana sekali. Jadi kata penghuni surga ini begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar. Hai penduduk neraka sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk di dalam neraka sakar?
Barangkali masuk kita rubah kalimatnya. Apa yang menyebabkan kalian dihempaskan ke dalam neraka sakar? Padahal waktu di Cakung dulu, kami sholat, kalian sholat. Kami puasa, kalian puasa. Tapi kalian kok ada di neraka sakar, kami di surga. Kenapa demikian? Nah, penduduk neraka sakar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di Cakung benar sholat, tapi nilai-nilai sholat itu tidak pernah kami amalkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Saya mohon maaf kalau sedang saum agak bicara kasar, saudara-saudara. Berapa banyak umat Islam sholat, waktu sholat takbirnya keras, tapi selesai sholat takaburnya juga keras. Berapa banyak? Mestinya orang sholat itu tawadhu, rendah hati, baik, santun, bibirnya basah karena zikir, lidahnya tidak pernah mengeluarkan api, membuat ghibah dan fitnah. Orang yang sholat itu tutur katanya tua, manis, padat, indah, membujuk, merayu, menghimbau, menggapai-gapai hati orang. Mestinya begitu. Jadi kalau bapak-bapak sholat, selesai sholat masih sombong hidup, tandanya kita belum menegakkan sholat, baru mendirikan sholat saja kalau begitu. Pak Ketua Yayasan, berapa banyak umat Islam sholat, waktu sholat sopnya rapat, begitu keluar jadi pemecah belah dia. Berapa banyak itu? Hanya alasan mazhab, masalah furu'iyah khilafiyah, yang sampai kiamat pun gak pernah akan selesai itu. Saya sedikit perdalam, ibu-ibu, adik-adik ngajian ini. Bapak-bapak, selama ini yang disebut imam besar dalam kaidah fikih dan usul fikih ada 4. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu kalau bapak baca kitab keempat tokoh besar ini, ada perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad sekitar 3.921 perbedaan. Tapi empat-empatnya saling memuliakan itu. Empat-empatnya saling menghormati. Adik-adik sayang, adik bapak di belakang, boleh tidak ribut sayang? Kasihan yang mau ngaji nanti ini. Ya, ibu-ibu yang bawa anak-anak dipegang aja baik-baik, dipeluk aja. Ini bedanya ngaji di masjid dengan pendeta khotbah di gereja. Kalau di gereja pendeta khotbah jarum jatuh kedengaran itu. Begitu khusyuk mereka mendengarkan perjanjian lama dan baru. Kita membuka kitab samawi yang paling indah di dunia. Ya umat Islam itu seperti ini keadaannya. Ya kita lanjutkan. Coba bapak para imam, Imam Hanafi, imam yang paling modernis namanya Maliki. Sebab beliau hidup di pusat peradaban Islam di Irak. Beliau punya murid Imam Hanafi ini yang ngarang kitab Al-Muwatta. Beliau punya murid cerdas luar biasa, namanya Imam Syafi'i. Itu bikin kitab hadis induk segala hadis. Ada Risalah kitabnya. Imam yang terakhir Hanafi. Itu kalau Maliki memuji Imam Syafi'i begini, kalau ada imam yang paling cerdas di dunia ini, maka muridku Syafi'i lah orangnya. Namanya Muhammad Idris. Tapi Imam Syafi'i kalau memuji Imam Hanafi, beliau berkata, kalau agama adanya di langit, di bintang-bintang, maka satu-satunya orang yang bisa mengambil agama adalah Imam Maliki. Begitu orang saling memuji, padahal saling berbeda. Kita enggak, kita ribut usoli, kunut, nyengol isi batal tidak, wudhu sekolah 2 kula. Yang diributkan oleh kita hal-hal yang tidak punya kaitan peradaban kemajuan dunia Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tadi mengintip apa yang disampaikan oleh
pimpinan kita, sambutannya dibaca, rupanya dipersiapkan. Itulah kondisi masyarakat kita rupanya. Saya setuju sepenuhnya itu. Kita harus satu, harus lurus. Kalau sop kita rapat, hati kita mesti satu. Itu baru sholat namanya itu. Kalau sop kita rapat, hati kita berpecah belah, hidup kita berkelok-kelok, kita belum menegakkan salat. Bapak-bapak, berapa banyak umat Islam sholat, sopnya rapat, pecah belah di mana-mana. Nah, di JGS ini persatuan harus dijaga sebaik-baiknya, yang kokoh betul. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Begitu sholat mengajarkan kepada kita. Berapa banyak umat Islam sholat, waktu sholat sopnya lurus, begitu keluar jadi munafik dia. Bapak-bapak, tidak enak kalau kita bilang koruptor itu banyaknya haji itu. Bagaimana mungkin? Haji itu kan kader umat itu. Tidak mungkin dia koruptor. Dia harus paham betul, la yashriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mungkin umatku sholat waktu dia korup dia sholat. Tidak mungkin itu sholat. Kalau waktu dia sholat dan dia korup bersamaan, waktu itu sholatnya sedang dia injak-injak di keranjang sampah itu. Jadi orang sholat korupsi nggak mungkin itu. Kemarin saya ikuti Pak Mahfud MD yang bicara tentang 300 sekian triliun itu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dari beberapa anggota dewan kita bisa menangkap, memang resmi korupsi itu ada. Resmi ada itu. Nah, bapak-bapak, kalau kita sholat tidak bisa begitu. Dan sebentar, saya ngomong sama adik-adik dulu. Itu sebabnya ibu-ibu yang membatalkan puasa secara fikih juga sejengkal di atas pusat dan sejengkal di bawah pusat. Makanan dan seks. Kenapa yang membatalkan puasa sejengkal di atas pusat, sejengkal di bawah pusat? Sebab yang merusak dunia itu makan dan seks. Karena makan orang mencari harta tidak kenal halal haram, tidak kenal. Yang penting dia kaya. Karena seks, orang mengeksploitir kaum perempuan. Nah, itu oleh puasa itu mau ditertibkan itu. Saya kira tidak usah merinci lagi tujuan kita berpuasa, memperbaiki jiwa-jiwa yang benar itu yang 4 tujuannya: tazkiyatun nafas, tazkiyatul mal, tazkiyatul fikri, tazkiyatul amal. Itu tujuan puasa yang diajarkan oleh agama kepada kita semuanya. Yang kedua, kenapa kamu sholat kok masuk dalam neraka sakar? Kata poin neraka sakar, walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak pernah peduli pada kehidupan fakir miskin. Nah, bapak-bapak, keluarga besar JGS belum sholat kalau kita tidak peduli pada fakir miskin itu. Saya baca ayat saja supaya bapak-bapak lebih jelas nanti. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu orang Islam, sholat, ngaji, puasa, haji, umroh sudah berkali-kali, tapi fakir miskin tidak pernah diperhatikan sama sekali. Selama ini kita ngaji di Cakung, kalau sudah sholat, ngaji, puasa, ahli surga. Nggak ada ayat itu, saudara. Kita sholat, kalau anak yatim tidak kita perhatikan hidupnya, dan kita punya kemampuan untuk itu, Allah bilang kamu pendusta agama. Ayatnya jelas itu. Tafsir kemanapun ngaji akan sama, ulama mentafsirkannya itu. Kalau kita sholat, anak yatim meneteskan air mata, tidak berpendidikan, bahkan tidak makan berhari-hari, kita tidak peduli pada mereka, maka kita termasuk orang yang belum sholat dalam pandangan Allah itu. Saudara-saudara sekalian, fakir miskin, dulu waktu
Undang-Undang Dasar 45 dan preambel Undang-Undang Dasar 45 disusun, berkumpullah tokoh-tokoh besar, bapak-bapak bangsa kita. Ada Bung Karno, Bung Hatta, segala macam berkumpul itu. Waktu sedang menyusun itu, Pak Hatta menepuk bahu Bung Karno. Kata Pak Hatta, "Bung, kita memperdekakan bangsa berdarah-darah dan kita berdiplomasi di luar negeri sampai hidup kita terlunta-lunta. Saya kira kalau satu pasal dalam Undang-Undang Dasar negara kita tidak kita masukkan, tidak diperhatikan, saya kira kita tidak punya pahala di hadapan Allah." Bung Karno nanya ke Bung Hatta, "Pasal apa itu?" Nah, Pak Hatta berpesan, masukkan sebuah pasal dalam Undang-Undang Dasar, fakir miskin, yatim piatu dijamin oleh negara. Pasal itu masuk, bapak-bapak, tapi itu tidak pernah kita perhatikan semuanya. Kalau pakai bahasanya Pak Haji Roma Irama, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Fakir miskin tidak pernah kita perhatikan. Zakat itu sebenarnya bisa menyelesaikan kehidupan fakir miskin. Semua pembangunan keumatan kalau kita zakat benar, bapak-bapak, semua selesai. Tapi itu kan tidak pernah kita perhatikan sama sekali. Ayat yang kita perhatikan soal neraka, soal surga. Dakwah yang kita perhatikan soal neraka, soal surga. Lain ayat tentang sosial, tentang budaya, tentang art, semua tentang daulah, tentang asyasa, semua tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan ayat bab surga, bab neraka. Ceramah bab surga, bab neraka. Umat ditakut-takuti oleh neraka, diberikan harapan semata-mata surga. Padahal di kehidupan di akhirat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu akibat kehidupan duniawi. Kalau di dunia hidup kita baik, baiklah hidup kita di akhirat. Kalau di dunia hidup kita tidak baik, jangan mengharap apa-apa di akhirat yang akan datang. Saya berpesan betul, bapak-bapak, lapangkan dada, bina persatuan, perkokoh ukhuwah, dan kalau dapat rezeki, perhatikan kehidupan anak yatim. Hidup jangan semata-mata mengejar dunia. Pekerjaan lari yang paling melelahkan, bapak-bapak, lari mengejar dunia. Sebab lari mengejar dunia itu baru selesai sesudah kita bertemu dengan liang kubur. Baru selesai. Sebelum itu manusia bisa serakah. Nah, bapak-bapak, bina persatuan baik-baik, jaga ukhuwah, jaga tali silaturahim sebaik-baiknya. Ibu tahu arti silaturahim? As-silah itu ikatan yang amat kokoh. Ar-rahim tempat ibu meletakkan bayi dalam kandungan. Silaturahim sebuah ikatan persaudaraan yang seakan-akan antara dia dan kita lahir dari kandungan yang sama. Ibu kalau sedang hamil jatuh ke belakang, ibu luka punggungnya ya nggak apa-apa, asal bayi yang dikandung tidak gugur. Ibu sedang hamil jatuh ke samping, tangannya luka, ibu tidak nangis, asal bayi yang dikandungnya tidak gugur. Bersaudara dalam Islam berukhuwah tuh begitu, bapak. Lebih baik kita korban, asal yang kita kandung saudara kita tidak korban. Jangan saling mengorbankan, saling memburukan, saling membuat fitnah. Jangan begitu. Berlapang dada. Orang berbuat salah meminta maaf kepada kita, bapak-bapak, tidak kita maafkan, itu hak bapak. Cuma kalau bapak punya dosa, tobat pada Allah, Allah pun sulit memaafkan manusia macam itu. Orang punya dosa pada kita, dia meminta maaf, cepat kita maafkan. Kalau kita punya dosa, kita tobat pada Allah, Allah pun mudah memaafkan kita. Tapi orang yang paling baik hamba-hamba Allah ialah apabila orang berbuat dosa kepada kita, yang bersangkutan belum sempat minta maaf, dada kita sudah pandai memaafkan setiap kesalahan orang. Itu baru mukmin yang baik itu. Baru mukmin yang baik. Makanya kalau bapak belajar Bible, itu kan suka diajar dalam Bible, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Saya kira itu nggak benar itu ajaran itu. Dalam Islam, kalau ditampar pipi kanan, kamu punya hak membalas. Tapi yang paling mulia bukan membalas, memaafkan. Begitu hebatnya Islam. Begitu hebatnya Islam.
Tidak bermaksud saya bicara tentang agama orang, Bapak, paham-paham orang. Pak Ketua Yayasan kalau pergi ke Jerman akan heran. Pada ada paham di dunia ini yang sudah paham bangkrut itu ya, sudah jadi sampah sekarang, paham komunis. Kalau kita datang ke kuburan Karl Marx, Bapak-bapak, itu yang datang ke sana paling-paling 1-2 orang. Tapi kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, kita begini berdempet itu sambil berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Nggak bisa bergerak badan kita. Begitu mulia Rasul dengan segala ajarannya, dan begitu menjadi sampah ajaran-ajarannya tidak berdasar pada ketuhanan. Itu yang selalu saya sampaikan kalau bapak-bapak setel TV pagi-pagi. Kalau Karl Marx membuka Quran dan dia paham sosialisme dalam Islam lebih hebat dari paham dia itu, saya yakin dia masuk Islam. Yakin. Dan saya yakin komunis tidak ada di muka bumi. Dia kan sayangnya belum sempat mendalami agama. Dalam Islam itu lebih baik tentang sosialisme. Saya tunjukkan Bapak cari buku Ar-Raddu 'ala Dahriyin, sanggahan terhadap kapitalisme, atau Al-Ishtirakatul Islam, sosialisme Islam. Bapak baca. Dr. Mustafa Husni Sibai itu jauh lebih dahsyat dari orang. Nah, cuma umat Islam ini, agama kita ini diamalkan oleh orang. Kita tidak mengamalkan, kita cuma membaca. Bahkan Ramadan sering kita dengar khatamkan Quran, jarang kita dengar kaji Al-Quran sepanjang bulan Ramadan itu. Yuk kita lanjutkan yang ketiga. Kenapa kamu sholat masuk neraka? Wallahumal khaydin. Teman-teman kami bergaul itu orang-orang yang tidak baik. Bapak-bapak di JGC makmurkan masjid. Sebab di masjid ini pusat pendidikan umat manusia. Di masjid inilah orang mendapat kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran tidak bisa di luar masjid, di dalam masjid. Asalkan pembimbingnya benar-benar menyampaikan yang hak. Al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang dari Allah. Di masjid inilah tempatnya. Bapak-bapak, tugas kita semua, bukan cuma tugas ibu, tugas kita semua mengajak masyarakat jamaah di JGC ini masuk masjid. Kalau ada apa-apa, perbincangan di masjid. Syura, dimusyawarahkan. Syura itu artinya ibu-ibu memeras madu. Kalau memeras madu, yang keluar madu yang paling baik. Jadi kalau musyawarah, jangan main banyak-banyakan orang. Kalau musyawarah cari yang paling baik. Mungkin yang berapa dapat cuma 2 orang, yang lain 12 orang. Tapi yang benar yang 2, kita harus tunduk pada yang 2. Di mana syura paling sempurna? Di masjid. Bapak ajak masyarakat ke masjid. Saya dengar ada istilah kloter apa di sini? Perubahannya apa namanya? Ada istilah itu, kelompok barangkali, itu per-RT barangkali. Masuk ajak ke masjid. Di masjid ajak bicara hal-hal kebajikan. Jangan kemudian bicara hal-hal yang mendatangkan musibah, kekerasan. Jangan begitu. Bicara hal-hal yang baik. Mengajak orang, kalau bahasa kami di pesantren, membawa manusia ala tariqatil Quran was sunnah. Ajak orang ke jalan Allah dan Rasulnya. Ajak baik-baik dengan hikmah bijaksana. Kalau ada intelektual barangkali bisa mujadalah billati ahsan, bisa discuss, bisa mudzakarah, bisa bertukar pikiran. Tapi bapak-bapak di masjid selesaikan. Ahli surga itu ada 4. Minan nabiyyin wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika alladzina minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Didik masyarakat ke arah itu. Astagfirullahaladzim. Ahli surga itu ada 4. Nabi-nabi, siddiq itu bukan sidik, siddiq yang benar-benar, syuhada, salihin. Jadi tiket ke surga 4. Bapak-bapak kalau ditanya hari ini
Sesudah puasa kita sekian hari, kira-kira kita sudah mendapat yang mana itu? Mesti terjawab itu. Sebab tiket buat ke surga itu hanya itu. Travel agent tidak pernah menyiapkan tiket buat ke surga itu. Nah, di mana tempat pelatihannya Pak Anwar? Di masjid. Latih masyarakat jadi orang-orang saleh, berhimpun dalam kebaikan, menciptakan persaudaraan. Bapak-bapak lihat para ulama, kalau bertemu satu dengan yang lain, berbeda paham mereka. Tapi kalau sudah berpelukan seakan-akan jadi saudara sekandung yang tidak mau lepas selamanya. Bapak lihat para ulama. Bapak-bapak kalau sedang rapat majelis ulama satu sama lain itu berbeda pahamnya. Berbeda betul. Tapi kalau sudah berpelukan seakan-akan tidak mau lepas. Mestinya persaudaraan kita tuh macam itu. Jangan hal-hal kecil kemudian jadi masalah. Nah, kita lanjutkan. Bersahabat harus pilih orang baik. Mungkin ada pertanyaan kalau ngaji biasa dari ibu-ibu biasanya, Pak Anwar, kalau seorang ustadz berdekatan sama orang-orang yang tidak baik bagaimana? Ustazah dekat sama orang yang tidak baik, dia bukan berteman, dia mungkin membina kalau itu. Tapi kalau berteman bapak-bapak harus sesama orang baik. Bahwa bapak-bapak pengurus masjid dekat dengan orang-orang yang kurang saleh, itu yang membina mereka. Tidak apa-apa itu, lakukan. Sebab Nabi juga temannya orang-orang yang tidak baik. Kalau Nabi cuma milih orang-orang yang baik, Nabi nggak punya teman. Zaman jahiliyah itu orangnya orang tidak baik semua. Tapi itu membina Rasul, bukan bersahabat dengan mereka. Yang terakhir, kami sholat, tapi kami masuk neraka. Tentang nukadzibu biyaumiddin, kami ragu kiamat itu bisa jadi apa tidak itu. Bapak-bapak, saya kira kiamat semua tahu kita, al-qiyam hari kebangkitan. Selama ini kita ngaji kiamat itu hari kehancuran. Bukan, itu hari kebangkitan. Al-qiyam. Kalau bumi, bulan, matahari, Mars, Jupiter, Uranus semua hancur. Bima Sakti, Tata Surya semua hancur. Ruh tidak. Itu yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Zarrah kalau ngaji di Ummul Qura di Mekah Madinah, kepala semut hitam yang kecil, sebab binatang terkecil di sana itu ya kepala semut. Kalau ngajinya di Cakung biasanya ustadz-ustadz mengartikan zarrah biji sawi. Kalau kamu berbuat baik buruk sebesar biji sawi gitu, Allah balas. Padahal biji sawi itu besar itu. Yang kecil itu kan atom. Atom juga bisa dipecah, ada proton. Proton juga bisa dipecah. Yang tidak bisa dipecah itu cuma satu, saudara, niat. Begitu halus Allah menciptakan niat, tidak mungkin kita bisa memecah niat itu. Jadi kalau tafsir modern mestinya, kalau kamu punya niat baik, niat kamu berpahala. Kalau kamu punya niat buruk, niat kamu juga berdosa. Kenapa saya sampaikan ini ayat kepada bapak-bapak? Dalam hidup ibu, bapak, jangan pernah punya niat yang tidak baik. Masuk masjid pun kalau niatnya tidak baik tetap tidak berpahala. Niat itu harus dijaga. Bapak dari rumah datang ke kantor, niatnya cari rezeki halal, bekal ibadah kepada Allah, itu sama dengan sholat. Tapi kalau di rumah niatnya mau korupsi di kantor, belum jalan sudah berdosa itu. Jadi niat jaga. Innamal a'malu binniyah. Semua pekerjaan tergantung pada motivasi awal. Kalau niatnya baik, akhirnya baik. Tapi kalau niatnya tidak baik, akan berakhir dengan hal-hal yang tidak baik dan sangat menyakitkan. Nah, bapak-bapak, kiamat itu pasti tiba. Dan kita dalam sholat selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ibu tahu itu? Ya Allah, kami siap tegak di hadapan Engkau, mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan selagi hidup dulu. Apalagi dosa kita, ibu-ibu, bapak-bapak, dosa-dosa manusiawi semua. Jadikan Ramadan bulan untuk menghabiskan hidup dalam rangka taubat dan ibadah kepadanya. Membina persatuan yang kokoh, menjalin silaturahim antara satu dengan yang lain, masing-masing berdakwah, tidak selalu berdakwah itu macam saya di atas mimbar, masing-masing mengajak orang ke masjid. Di masjid kita bisa tentang kebaikan. Kalau begitu cara kita sholat,
Kalau begitu cara kita mengisi masjid, kalau begitu cara kita saum dalam bulan Ramadan, kita punya makna yang sangat besar dan kita akan punya pahala, nilai-nilai yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya dengar tadi dari panitia kita akan bersilaturahim, kita ngobrol-ngobrol bebas, barat ke barat ke timur. Tapi dengan itu kadang-kadang bisa mendapat hal-hal yang sangat indah. Ibu bapak, dalam sebuah kehidupan di masjid, kadang-kadang ngobrol itu yang bisa memutuskan sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Kadang-kadang bicara-bicara di atas mimbar sendiri seringkali tidak punya manfaat apa-apa. Tapi ngobrol di antara sahabat, di antara warga, Pak RT kumpul, ketua panitia kumpul, ketua yayasan kumpul, ngobrol bebas sambil tertawa, sambil bicara macam-macam. Kadang-kadang bisa mengambil hikmatut tasri', bisa mengambil wisdom, bisa mengambil hikmah yang sangat besar dari obrolan itu. Demikian Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua DKM, Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak RT. Saya nanti buka di sini, tapi nggak makan di sini Pak Ketua. Pesantren saya sedang ulang tahun. Jadi saya makan di pesantren saja. Tadi saya pesan sama istri, tolong dikumpulin buah papa di mobil, nanti papa makan buah saja di mobil. Ya, saya ikut sholat berjamaah maghrib di sini, selesai saya minta pamit untuk pulang duluan ke pesantren. Demikian saudara-saudara, selamat terus melaksanakan saum Ramadan. Siam, ini tingkatnya siam barangkali. Pak Ketua Yayasan, kata-kata siam itu dalam Quran ada 13. Tapi kata saum di surat Maryam cuma 1. Surat Maryam ayat 26. Bapak-bapak silahkan nanti cari ustadz, suruh membahas ini. Kenapa dalam Quran kata-kata siam termasuk kutiba alaikumusiyam kok ada 13 kali? Kata-kata saum kok cuma di surat Maryam? Kita ini disuruh ini siam apa saum sebetulnya? Bapak bisa tanyakan ke Ustaz nanti kalau sedang berceramah di sini. Demikian saudara-saudara, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.